dan ada hal yang bisa kita raih selain dari perkuliahannya itu sendiri, nah itu yang bakal ngedorong seseorang untuk bisa ngomong pada akhirnya, wah kita perlu buat hima nih, kita perlu buat yang namanya himpunan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku Gina Leticia di Point of View Medical Student. Di Pohmed yang kedua ini kita akan mengusung tema History of Hima Ilmu Biomedis. Jadi teman-teman, kali ini aku nggak sendiri. Di sini aku bersama narasumber kita yaitu Bang Aiken Jetro. Selamat datang Bang Aiken. Halo. Selamat datang Bang. Terima kasih ya Bang, Bang Aiken sudah mau meluangkan waktunya untuk kami, untuk kita bikin podcast kali ini Bang. Jadi Bang, mungkin dari teman-teman ini banyak juga yang bertanya-tanya, siapa nih Bang Aiken, kenapa jadi narasumber di podcast kita kali ini? Mungkin boleh perkenalan diri dulu Bang. Oke. Baik, salam kenal teman-teman semua. Nama aku Aiken Jetro, biasa dipanggil Aiken. Kemarin teman-teman biomedis ngundang untuk bisa jadi narasumber di podcast, dan kabarnya kita bakal kulik-kulik atau sharing seputar bagaimana hima ilmu biomedis ini bisa terbentuk, sampai mungkin kita bakal bahas momen yang memorable lah ya nanti. Iya, benar banget Bang Aiken. Jadi Bang, mungkin Gina boleh tanya sedikit nih Bang. Sekarang kan Abang lagi nyusun skripsi ya Bang? Atau udah Bang? Alhamdulillah udah. Jadi perjalanan panjang ya untuk Abang untuk sampai di sana. Mungkin Gina boleh tanya nih Bang, dulu Abang sekolah SMA-nya di mana Bang? Kalau SMA, saya SMA-nya di SMA 1 Sumatera Barat di Padang Panjang. Oh, jadi Bang Aiken itu dulu sekolahnya di SMA 1 Sumbar. Sekarang Bang Aiken di Pendidikan Dokter Angkatan 20 di FK Unan ya Bang? Ya, angkatan 2020, benar. Oke. Jadi Bang, untuk masalah hima ya Bang, itu tuh pasti panjang banget perjalanan kami dan abang-abang 20 juga pengusung hima ini Bang. Nah itu kemarin pembentukan hima itu pada saat Abang menjabat sebagai ketum di FK Unan ya Bang? Iya benar, jadi transisi perubahan dari prahima jadi hima itu memang ada di tahun kemarin, tahun 2023, tepatnya bulan Maret lah. Iya Bang, jadi periode kapan Bang Abang menjabat sebagai ketum BMKM FK Unan Bang? Kalau menjabat terhitung dari bulan April 2022 tahun 2022 sampai April 2023. Berarti periode segitu ya Abang menjabat. Nah sebelum Abang menjabat sebagai ketum, UKM apa aja yang pernah Abang ikuti di FK Unan Bang? Atau di luar FK? Oke, kalau masalah UKM, saya pernah coba di BEM ini di luar UKM ya. BEM pertama, kemudian ada AC Academic Community, kemudian ada FSKI juga, dan sempat terlibat juga di Medical Sports Academy yang MSA. Oh iya, MSA. Jadi itu kalau di luar FK ada nggak Bang? Kalau di luar FK, di ISMKI wilayah 1 saya pernah di Leadership Development. Ya, tapi nggak full kepengurusan karena di tengah-tengah itu ingin mencalonkan diri jadi ketua umum KMFK Unan. Oke. Berarti dari dulu sebelum Abang menjabat jadi ketum, Abang memang udah join ini ya Bang, udah join BEM ya? Ya benar. Berarti saya dulu di staf kesejahteraan mahasiswa, Departemen Kesejahteraan Mahasiswa. Kesma ya Bang? Kesma. Oke, jadi Bang Aiken dulu sebelum nyabat jadi ketum, teman-teman, Bang Aiken memang udah join BEM itu di Departemen Kesma. Terus Bang, kan panjang banget ya perjalanan tadi hima yang udah dibilang ya Bang. Terus memang di FK itu kan ada 4 prodi Bang, dan kayak psikologi dan kebidanan itu memang himanya udah ada dari lama ya Bang. Apalagi terus juga biomedis ini kan prodi baru di FK. Dan itu gimana sih Bang ceritanya kok bisa ada kepikiran untuk bikin hima Bang? Oke. Kalau perihal terbentuknya hima ini didasari oleh siapa, di latar belakangnya atau
ya siapa yang menjadi pengusung utamanya, tentu ini nggak jauh-jauh dari kebebasan untuk kita bisa berserikat dan berkumpul. Selama kita punya keinginan itu, kita mau ngadain perkumpulan, kita punya tujuan yang sama mungkin, dan kalau konteksnya adalah untuk bagaimana caranya mahasiswa di satu program studi itu bisa terakomodir dengan baik untuk masalah koordinasi antar sesama antar mahasiswanya itu jalan dan ada hal yang bisa kita raih selain dari perkuliahannya itu sendiri. Nah, itu yang bakal ngedorong seseorang untuk bisa ngomong pada akhirnya, wah kita perlu buat hima nih. Kita perlu buat yang namanya himpunan mahasiswa, dan itu dari senior yang teman-teman biomedis mengalami hal yang serupa, dan itu mulai di tahun 1 udah sempat bahas sebenarnya, tapi menyesuaikan dengan peraturan yang ada di KM, ada beberapa yang harus dipenuhi, jadi goal nih itu baru di tahun 2023 kemarin. Itu 2023 itu jadi himanya. Jadi himanya. Jadi Bang, boleh di-spill dikit nggak sih Bang syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk bikin hima ini Bang? Oke. Jadi kalau kita ngomongin tentang hima itu merujuknya ke Undang-Undang Susduk, Susunan Kependudukan. Jadi di KMF Kauna ini ada peraturan perundang-undangan kayak di Indo ya. Di Indonesia ada UUD, ada UU, ada peraturan presidennya kayak gitu. Nah, itu ada di KMF Kaunan. Jadi KMF Kaunan ini mengatur negara lah. Nah, jadi peraturan perundang-undangan yang tentang susunan kependudukan itu salah satunya mengatur tentang apa saja lembaga-lembaga mahasiswa yang ada di dalamnya. Mulai dari UKM, BEM, DPM, termasuk hima di sana. Nah, salah satu pasalnya itu di pasal 87, 151 sampai 154 itu mengatur tentang bagaimana hima itu dibentuk lewat yang namanya prahima. Dan kalau ditanyakan persyaratan yang paling utamanya itu yang harus dipenuhi sebelum membuat hima, tentu kita butuh orang-orang yang mau mengisi himanya dulu kan. Bang. Nah, jadi salah satu persyaratannya itu yang poin 1 itu harus punya 3 angkatan dulu untuk bisa jadi hima. Nah, tapi kalau untuk masalah prahima, karena ini konteksnya adalah persiapan untuk menjadi hima, itu mau 2 angkatan atau 1 angkatan nggak masalah. Tapi yang penting hima ini baru bisa terbentuk kalau misalnya udah terpenuhi 3 angkatan. Oh, jadi gitu Bang. Tapi kalau untuk waktu prahima, itu kan dari Prahima Ilmu Biomedis sendiri punya program-program kerja juga yang mereka siapkan untuk akhirnya jadi hima. Nah, di Prahima itu juga program kerjanya sempat dijalankan ya Bang. Nah, itu ada peraturan khusus nggak Bang? Karena setahu Gina ya Bang, kalau untuk Prahima itu masih di bawah pengawasan BEM ya Bang. Oke. Ya benar seperti yang disampaikan sama Gina tadi. Prahima itu merupakan bentukan yang bertujuan untuk bisa ngegolin yang prahimanya jadi hima. Nah, jadi kalau misalnya ditanyakan apakah bisa melangsungkan program kerja berdasarkan nota kesepakatan yang ada di DPM pada beberapa waktu yang lalu, itu disebutkan bahwa tidak bisa mengangkatkan program kerja. Karena kalau kita mau mengangkatkan program kerja, kita harus punya rancangannya dulu, kita harus punya DPA-nya dulu, dan Prahima itu belum punya bentukan yang namanya DPA atau Dewan Perwakilan Anggota dari hima. Nah, bagaimana dengan program yang dijalankan oleh Prahima itu? Nah, ini seingatku ya, mungkin teman-teman bisa cross check ke seniornya, ke Bang Ismail, ke Bang Ojan gitu. Nah, tapi kalau nggak salah program kerjanya ini diawasi di bawah departemen dari BEM. Misalnya kalau nggak salah itu ada 2 program kan, ada HBH, halal bihalal, sama WTBW itu. Yang Welcome to Biomedic. Welcome to Biomedic World. Kuliah umumnya. Benar. Berarti itu memang di bawah salah satu departemen yang ada di BEM, dan nggak semua program kerja itu bisa dijalankan ya Bang? Iya benar. Jadi kalau nggak salah memang cuma 2 ini yang dijalankan, dan itu kalau ditanyakan apakah dipertanggungjawabkan, ya pasti ada bentuk pertanggungjawabannya. Tapi karena Prahima itu adalah komando dari BEM, maka pelaporannya itu ke BEM, dan itu belum terhitung sebagai program kerja yang diangkatkan sendiri. Nah, kalau ditanya bagaimana cara melangsungkannya,
program studi ilmu biomedis, kebetulan dari kaprodinya dan dosen-dosennya mendukung untuk bisa melangsungkan kegiatan itu, termasuk yang Welcome to Biomedic World kemarin Ya, kan. ya Bang, benar. Jadi ya mungkin itu kalau ditanyakan sebagai program kerja kayak kurang pas dihitung sebagai program kerja, tapi benar bahwa itu dijalankan oleh Prahima dan dikomandoi oleh BEM waktu itu. iya. Jadi Bang, alasan dari Abang setuju untuk ada nih Hima biomedis itu tuh apa sih Bang? Karena pasti dari senior kami kayak contohnya Bang Ismail atau Bang Ojan pasti itu runding dulu ya Bang untuk bikin Hima ini. Oke, kalau masalah ditanya sepakat, ketika mendiskusikannya ke kami yang ada di BEM atau yang ada di tataran KM Unan, dalam hal ini aku sebagai ketua umum, nah mereka kan udah diskusi dulu secara internal. Iya. Ya, ada yang angkatan 2020 banyak kalau nggak salah, ada Nadila juga, ada Iqbal juga yang jadi tim formaturnya. Nah, kalau mereka misalnya udah ngebuat kesepakatan bahwa Hima ini perlu untuk dibuat, sebenarnya aku nggak punya alasan khusus untuk bisa menolak atau menahan-nahannya, benar kan? Iya, Karena benar. toh dengan terbentuknya yang namanya Hima atau Prahima ini justru jadi hal yang bagus untuk teman-teman ilmu biomedis. Jadi untuk apa kita tahan? Tahan, ya. Ya. Nah, dan lagi kalau misalnya itu memang jadi suatu kebutuhan dan ada target yang terukur, ada target yang jelas, apa visi misi dari dengan dibuatnya himpunan mahasiswa ini? Ayo kita gaskan bareng-bareng. Nah, dan memang mandat aku di sana sebagai ketua umum untuk ngefasilitasi apa yang dicantumkan di peraturan perundang-undangan, dan salah satu yang disebutkan di peraturan perundang-undangan ya karena di sana membahas tentang pembentukan Hima, kita punya juga kebebasan berkumpul dan berserikat, ya kenapa tidak? Ayo kita gaskan gitu. Terus tadi syarat berdirinya Hima itu 3 angkatan ya Bang. Terus juga momen yang paling Abang ingat sewaktu membantu teman-teman dari Hima Ilmu Biomedis ini bangun Himanya itu apa Bang? Yang paling memorable bagi Abang? Yang paling nih satu ya. Kalau yang paling memorable di waktu teman-teman Mubas. Ya. Mubas transisi Prahima jadi Hima. Ya itu bakal jadi momen bersejarah dong untuk teman-teman ilmu Ya, biomedis. Dan aku masuk ke bagian historikal yang seperti itu. Nah, di tahun 2023, 19 Februari kalau nggak salah. 19 Februari atau Maret ya? Maret ya. Maret kalau nggak salah juga, 19 Maret. Nah, di situ jadi posisinya jadi peserta penuh nih. Jadi peserta penuh, ngeevaluasi laporan pertanggungjawaban dari tiap bidang yang ada di Prahimanya, plus mengesahkan di Mubes itu apa aja garis besar haluan organisasinya, ADART-nya, lambangnya, namanya, termasuk DPA dan ketua Hima ilmu biomedisnya. Nah, itu yang buatnya jadi itu memorable. Selain dari itu adalah hal yang historical, satu lagi ya aku bisa ngelihat semangat dari teman-teman biomedis di sana untuk bisa ngebuat Hima ini, plus orang-orang yang di luar Hima yang jadi peserta penuhnya. Kalau ditanya itu siapa aja yang jadi peserta penuh, itu ada aku, ada Zahwa yang di inti BEM selain Ismail karena dia ada di Prahima. Kemudian ditambah teman-teman yang ada di Departemen Dalam Negeri BEM KMFK Unan. Nah, itu yang jadi peserta penuh. Nah, ternyata yang uniknya itu adalah ketika kita ngelihat bahwa teman-teman yang biomedis udah sesemangat itu untuk ngegolin Himanya, dan di luar dari ilmu biomedis juga saling support untuk bisa ngebantu himpunan mahasiswa ilmu biomedis ini bisa didirikan. Salah satunya jadi bagian dari peserta penuh nih, dari ada Marela dari psikologi, ada aku sama Zahwa sama Dea dari kedokteran. Nah, itu jadi satu kita balik lagi ke semangat-semangat former dari KMFK Unan ini yang katanya di tahun 2005 atau 2006 mereka memang dengan semangat kebersamaan itu bisa ngegolin yang namanya keluarga mahasiswa ini, dan itu bisa kelihatan lagi di mubesnya S1 Ilmu Biomedis untuk mendirikan Hima. Benar. Jadi kemarin mubes itu berapa hari ya? 2 hari nggak sih Bang?
kalau nggak salah. 2 hari, kalau rundownnya kalau nggak salah itu ada 3 hari, dia ada yang online ada yang Iya, offline. kemarin. Nah, cuma yang offline-nya ini yang mungkin 2 hari kalau nggak salah. Waktu yang online tuh abang hadir juga di Zoom bang? Ya hadir, karena di situ posisi kami sebagai peserta penuh adalah mengevaluasi apa saja yang sudah dilakukan oleh Prahima kan. Iya. Nah, dan posisinya itu adalah karena teman-teman belum punya DPA, makanya peserta penuh atau yang akan mengevaluasi itu dari BEM, karena di situ dijelaskan di Undang-Undang Susunan Kependudukan bahwa Prahima itu dikomandoi oleh BEM. Iya. Jadi kalau misalnya ada bentuk evaluasi, ada bentuk pertanggungjawaban itu ke orang-orang yang ada di BEM, dan di sini didelegasikan ke Inti dan Departemen Dalam Negeri BEM KMF Kaunan. Jadi bang, pendapat abang terhadap Hima Ilmu Biomedis yang udah berdiri kurang lebih mau setahun, bentar lagi juga udah mau mubes lagi. Terus sekarang juga kami lagi nyiapin untuk pemilihan lagi calon ketua Hima yang baru. Pendapat abang gimana bang? Kalau pendapat aku, alhamdulillahnya dengan teman-teman udah memproyeksikan seperti itu, berarti untuk beberapa tahun ke depan Hima Ilmu Biomedis bakal tetap bergulir nih. Yeah. Ada pemilihan terus, sekali setahun bakal jalan mubesnya. Nah, tapi memang harapannya ketika kita sudah melampaui 1 tahun, lewat 1 tahun, pasti ada output yang meningkat dari tahun ke tahun, dan itu yang semoga teman-teman Hima Ilmu Biomedis bisa dapetin waktu mubes gitu. Jadi nanti kalau misalnya ngadain mubes, sampein apa aja evaluasinya, apa yang kayaknya bisa dieval dan apa yang disarankan untuk bisa diangkatkan di tahun-tahun besoknya. Nah, karena Hima Ilmu Biomedis ini walaupun umurnya 1 tahun, kayaknya nggak kalah juga dari teman-teman himpunan mahasiswa yang ada se-Unan nih, bukan se-FK ya, se-Unan. Ya, semoga ya bang. Semoga eksistensi biomed bisa makin naik ya bang. Untuk teman-teman ilmu biomedis kayaknya nggak perlu diragukan lagi lah untuk masalah eksistens. Cukup 2 tahun 3 tahun udah bisa langsung ketahuan, wah ada ya namanya jurusan ilmu biomedis di Unan, dan jadi salah satu yang keketatannya tertinggi kalau nggak salah. Iya, kedua, ya pokoknya masuk top 3 sih bang. Pada tahun 2022 kemarin. Padet tuh. Jadi kalau misalnya yang nonton ini misalnya mau masuk FK Unan, mungkin ilmu biomedis bisa jadi salah satu opsi. Iya sih, karena lumayan banyak banget yang mau masuk biomed sih bang. Kayak udah banyak tanya-tanya juga gitu kan. Terus bang, pesan abang untuk Hima Ilmu Biomedis ini ke depannya apa bang? Kalau pesan, ya teman-teman yang ada di sini sekarang itu nggak jauh-jauh dari usaha-usaha yang kayaknya untuk masalah waktu dan tenaga itu nggak perlu lagi ditanyakan. Itu udah habis-habisan jor-joran, udah dari tahun 2021 bahkan 2021. Jadi bahasan tentang Prahima ini udah pernah diusulkan oleh mahasiswa ilmu biomedis ke ketua umumnya waktu itu Bang Afif Furqon, dan di sana dibahas gambaran kasarnya kalau kita mau buat Hima itu akan mempersiapkan apa saja. Nah, dan itu membutuhkan waktu yang lama, tidak mudah juga, kita butuh ada persyaratan banyak yang harus dipenuhi. Jadi teman-teman layak untuk bersyukur, dan mari bisa bersama-sama untuk bisa mewujudin bagaimana himpunan mahasiswa ilmu biomedis ini bisa bermanfaat ke banyak orang, terutama untuk mahasiswa ilmu biomedisnya. Nah, dan kalau misalnya keinginan dari teman-teman atau misalnya nih masih pikir kan, wah kayaknya aku bukan tipe orang yang bakal seaktif itu untuk organisasi mahasiswa dan lain-lainnya. Kayaknya dengan menempatkan semangat dari orang-orang yang dulu mendirikan, teman-teman bakal dapat essence kenapa wah saya harus join Hima Ilmu Biomedis untuk bisa melanjutkan hal-hal yang baik ini. Kalau bukan di himpunan mahasiswa ilmu biomedis, teman-teman mau di mana lagi? Silahkan, terserah sebenarnya di organisasi apapun. Tapi seminimal-minimalnya pasti akan tergabung kan ya di Hima. Dan itu akan jadi satu ikatan yang kuat bahkan setelah nanti udah lulus, udah kerja, ya teman-teman udah pada magang, kayaknya bakal jadi hal yang memorable begitu udah ada di himpunan mahasiswa dengan semua kegiatan di dalamnya.
Oke, mungkin terima kasih Bang Aiken pesan dan kesannya. Mungkin itu aja teman-teman, sedikit cerita kita tentang histori dari Hima Ilmu Biomedis ini. Terima kasih juga Bang Aiken udah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini untuk Terima bikin kasih kembali. podcast. Terima kasih teman-teman.